SMP IT Generasi Robbani adalah tempat saya mengabdi untuk mendidik anak bangsa. Sekolah kami telah menerapkan kurikulum merdeka. Beberapa program telah kami lakukan, salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pendidikan, perkenalkan nama saya Herizal SPD dari SMP IT Generasi Robbani Kota Bengkulu. Saya sebagai seorang guru IPA telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan membagikan video praktik baik saya yang berjudul Plaza Maskeran Bermagnet COK dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Hai sahabat pendidik, apa itu Plaza Maskeran Bermagnet COK? Plaza adalah petualangan sains, maskeran, mekanisme, sistem pencernaan pada manusia. Bermagnet adalah sebuah benda atau alat, sedangkan COK adalah simulasi, observasi, dan kreasi. Pembelajaran ini saya lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain penerapan profil Pancasila yang belum optimal, belum terfasilitasi potensi dan minat siswa, tingkat literasi yang belum optimal. Ini bisa dibuktikan dari rapot pendidikan di sekolah SMP IT Generasi Robbani. Terkadang siswa juga mulai jenuh pada saat pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya melakukan asesmen di awal yang mengatakan karakter siswa berbeda-beda. Maka dari itu, saya mengakomodasi karakter dan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik dalam satu proses pembelajaran, yang tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran Plaza Maskeran Bermagnet COK. Adapun langkah-langkah yang harus saya lakukan, yang pertama, saya membuat modul ajar dan perangkat media ajar. Media-media yang saya gunakan pada pembelajaran ini, yang pertama ada media maskeran, magnet, LKPD yang saya buat dengan media Canva, peta harta karun dengan media Canva, kemudian ada puzzle materi pencernaan makanan. Kemudian saya membuat soal-soal tantangan. Selanjutnya saya berkolaborasi dengan teman sejawat, tujuannya untuk bertukar pikiran terkait media pembelajaran yang telah saya buat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum memulai pembelajaran, saya menempel soal-soal yang saya buat dengan pos-pos serta QR code yang sudah saya siapkan sesuai dengan peta harta karun. Yuk, kita simak bagaimana petualangan sains maskeran bermagnet COK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bahagia. Baik, sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Baik, Andin Cahya Nabila hadir? Hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah kita semuanya hadir. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah untuk diberi keberkahan ilmu yang bermanfaat hari ini. Silahkan teman kita untuk memimpin doa. Mudah-mudahan semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Belajar Pancasila beriman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan dan kali ini kita akan belajar kembali tentang sistem pencernaan di bagian kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pertanyaan nih buat anak Bapak semuanya. Apa itu sistem pencernaan? Masih ingat kemarin? Proses masuknya makanan ke dalam tubuh manusia. Iya, tepuk tangan dong. Anak Bapak semuanya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, melalui kegiatan Plaza Maskeran Bermagnet COK, siswa mampu menjelaskan mekanisme sistem pencernaan secara benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan Plaza Maskeran Bermagnet COK, siswa mampu membuat video, poster sistem pencernaan manusia. Sudah siap belajar hari ini? Siap!
Yuk, sekarang kita lihat video berikut ini dan siapkan untuk mencatat apa saja sih yang terdapat di dalam video berikut ini. Oke, semakin mengerti? Oke, baik. Kita akan simulasi. Ayo, siapa yang berani? Oh, siap. Silakan. Silakan anak dan Nana. Baiklah teman-teman, jadi sistem pencernaan makanan itu dimulai dari mulut terlebih dahulu. Jadi makanan akan masuk ke dalam mulut dan terjadi yang namanya pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan dorong atau mendorong atau yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah ke kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung juga terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, setelah ke lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Nah, setelah di usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Nah, setelah di usus besar, ini bukan lagi seperti makanan seperti tadi ya, ini sudah menjadi feses. Dan feses akan keluar melalui anus. Ini adalah proses terakhir dari sistem pencernaan. Nah, baik, anak bapak semuanya, selanjutnya kita akan melakukan sebuah petualangan yang harus kalian jawab di setiap posnya. Setelah pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan belajar siswa, siswa mulai melakukan petualangan. Petualangan sains bersama kelompoknya dengan membawa peta, LKPD-nya masing-masing bersama kelompoknya. Di setiap pos, mereka sangat antusias sekali dalam menjawab tantangan-tantangan yang dibuat di dalam LKPD-nya. Silahkan kerjakan tantangan terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Zakira Rohari dari kelompok 3. Hari ini saya sangat merasa senang karena saya melakukan kegiatan PLASA, petualangan sains. PLASA, maskeran, bermagnet, oke. Nah, ketika saya melakukan petualangan sains, saya merasa tertantang karena saya dapat menemukan berbagai macam jawaban di sebuah pos. Dan kelompok kami sangat senang dan juga bahagia ketika melakukan petualangan sains tersebut. Saya Krisna Sumawati, saya adalah rekan sejawat dari Bapak Herizal. Saya sangat mendukung sekali proyek yang sedang dilakukan oleh Bapak Herizal saat ini. Dan yang kami rasakan adalah manfaatnya kepada anak-anak kita semakin semangat belajar dan juga akan memberikan semangat dan dukungan kepada kita rekan-rekannya di sekolah. Pembelajaran PLASA maskeran bermagnet COK yang telah saya terapkan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga pembelajaran lebih bervariatif. Selain itu juga, peserta didik dapat menggali pemahamannya terkait pembelajaran melalui soal-soal tantangan yang terdapat dalam LKPD dan QR Code. Potensi dan minat peserta didik sudah terfasilitasi. Pembelajaran PLASA maskeran bermagnet COK tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat juga dilakukan di luar kelas dengan tujuan dapat meningkatkan adaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar. Dan profil pelajar Pancasila sudah mulai tumbuh berkembang sesuai harapan. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut perlu adanya sosialisasi dan pengembangan. Pengembangan PLASA maskeran bermagnet COK dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Salam dan semangat guru-guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.